Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang sangat sejuk ini, saya mengajak mari kita senantiasa bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan pada kita anugerah kenikmatan, kesehatan, khususnya berkaitan dengan keyakinan, keimanan, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hadir di majelis ilmu yang kita rutinkan setiap subuh Sabtu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Kita juga mengaturkan selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada nabi-nabi yang lainnya yang semuanya sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara berkesinambungan untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia di dalam menjalani kehidupannya selamat di dunia maupun di akhirat. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun juga kebahagiaan di akhirat yang lebih kekal. Pada kesempatan ini kajian kita di seri ke-257 di 8 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 20 Januari 2024. Kita akan membahas tema yang berkaitan dengan apa yang menjadi pilar atau yang menjadi dasar atau menjadi argumentasi dari kita menjadikan ilmu yang berasal dari wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabinya sebagai dasar atau basis atau menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, ini penting untuk kita ketengahkan karena banyak sekali pengetahuan atau ilmu yang beredar, ideologi-ideologi, paham-paham yang beredar di dunia ini yang banyak diantaranya yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, kita ambil contoh yang berkaitan dengan paham sekularisme, ya, yang memisah-misahkan antara agama dengan urusan-urusan dunia atau juga paham-paham nihilisme gitu ya, yang tidak mengakui adanya alam gaib atau tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tidak menerima Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan untuk umat manusia. Nah, saya di sini ada 4 pilar yang saya akan kemukakan. Secara umum saya sampaikan satu persatu dulu. Nanti kita akan bahas apakah 2 kali atau sekaligus juga 4 kali pertemuan. Kita lihat nanti berkaitan dengan waktunya. Nah, kita patok sekitar paling lama 30 menit. Nah, yang pertama bahwa kalau kita menggunakan wahyu dari Al-Quran, Allah sendiri sudah menjamin kebenarannya. Ini adalah Al-Haq. Dan sebutan Al-Haq itu lebih dari 240-an kali disebutkan di dalam Al-Quran. Belum lagi di dalam hadis-hadisnya. Nah,
kebenaran ini penting untuk menjadi kepastian. Kepastian kita dalam menjalani hidup sehingga kita tidak ragu-ragu apakah ini benar atau salah. Nah, saya ingin mengutipkan salah satu hadis ya yang berasal dari Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang paling awal masuk Islam ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah, kota Madinah. Dan penduduk kota Madinah yang pada saat itu masih bernama Yathrib itu sudah menanti-nantikan manusia yang sudah populer di kalangan mereka berdasarkan berita-berita yang mereka terima. Ya, baik karena dia diposisikan sebagai nabi utusan Allah, juga karena perlakuan orang-orang Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya pada awal penyebaran Islam. Nah, dari sini Abdullah bin Salam juga hadir untuk menyambut Rasulullah SAW, dan pertama kali dia bisa melihat dari kejauhan, dia sudah melihat ini. Jadi dia berkata, ketika aku, kata Abdullah bin Salam, melihat wajah Rasulullah SAW, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Nah, jadi ini sangat menarik ini. Seorang yang belum muslim tapi ada kemauan hatinya untuk mendapatkan hidayah, untuk mencari hidayah, lalu bertemu dengan orang yang membawa petunjuk, sehingga bisa melihat dalam wajah atau diri Rasulullah tidak ada potensi kebohongan di sana. Ya. Nah, kemudian dia kata-kata yang pertama didengar, ya, dan inilah yang menjadi dasar juga bagi kita untuk senantiasa mengucapkan salam. Ya, kata-kata yang pertama sekali disampaikan oleh Muhammad SAW ketika berada di hadapan orang banyak, yang juga menjadi pilar dari apa yang kita sampaikan ini, tentang berlaku secara universal, wahyu atau Al-Quran yang diturunkan ini berlaku secara universal. Apa kata-kata yang dikemukakan? Yaitu, ya ayuhan nas, absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nah, ini kata-kata yang dia kemukakan. Yang pertama, wahai sekalian manusia. Nah, ini sekaligus menyampaikan tadi yang pertama adalah al-haq, kebenaran. Yang kedua, mencakup untuk seluruh umat manusia. Dan di sini saya ucapkan, wahai sekalian manusia. Ya, absus salam, sebarkanlah salam. Ya, mendoakan manusia agar dia bisa selamat. Sekaligus menunjukkan hubungan silaturahmi, kasih sayang kepada sesama manusia. Yang kedua, berikanlah makanan. Ya. Yang kedua di sini menunjukkan bahwa manusia butuh yang disebut dengan makan. Wa imut ta'am. Rasulullah langsung memerintahkan agar manusia memberi makan. Pun karena pada masa itu para kaum muhajirin yang berasal dari Mekah membutuhkan makanan. Tapi bukan hanya itu, untuk seterusnya juga manusia akan membutuhkan makanan dan bisa saling bersedekah, saling memberi, saling membantu dengan pemberian makanan. Kemudian wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahmi. Nah, ini yang mempersatukan antara kaum muhajirin dan ansar yang ada di Madinah yang sudah menyambut Nabi, yang mungkin jauh jaraknya, ya, tidak sering ketemu dan juga terdiri dari berbagai macam golongan.
baik kelas sosialnya maupun juga suku-sukunya, ya, apalagi banyak kaum Yahudi dan orang-orang yang berasal dari Yaman dipertemukan dan dibangun hubungan silaturahmi. Kemudian perintah untuk melaksanakan sholat di waktu malam ketika orang-orang tidur. Dan ini kalau sholat subuh ini banyak ini orang masih tidur. Ya, walaupun dimaksud di sini kebanyakan ditafsirkan adalah untuk sholat malam, ya, karena pada masa itu sholat wajib belum. Yang terakhir pernyataan. Nah, ini pernyataan, ada jaminan kalau kita mengerjakan semua ini, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan keadaan selamat sejahtera. Nah, inilah yang kita ingin capai nih, berkaitan dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-haq, kebenaran. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, ya, dunia, langit, menciptakan juga apa yang ada di dalamnya di antara langit dan bumi, itu adalah dengan kebenaran. Hari kiamat, la raiba fi, tidak ada keraguan di sana, juga ada kebenaran. Dan ada jaminan dari Allah bahwa nanti kita akan dapatkan surga, juga adalah kebenaran. Nah, kalau kita mengikuti dalam praktek kehidupan kita ini, misalnya ini dalam urusan pemilu sekarang ini, tentang siapa yang paling benar, siapa yang kurang benar dan seterusnya, itu terjadi banyak perdebatan dalam urusan data itu seperti itu. Apalagi kalau berkaitan dengan hasil survei. Wah, ini bertebaran nih, menjamur kalau musim pemilu survei, ya, kepada masyarakat yang paling mendekati kebenaran yang mana kita tidak tahu. Artinya semuanya itu ada unsur-unsur tidak benar di sana. Ada peluang untuk tidak benar. Ya, walaupun mengatakan metodologinya sudah benar, ya, tetap ada saja. Apalagi kalau survei-survei, penyelenggara survei ini adalah pesanan dari yang punya modal, yang ingin menggiring suara masyarakat agar memilih pasangan tertentu atau caleg tertentu. Pasti di sana ada interest, ada kepentingan-kepentingan yang diselipkan. Dan itu bisa diatur pertanyaannya. Nah, dari urusan manusia itu, kebenaran itu bisa karena otoritatif, berdasarkan kewenangan. Misalnya kita dapatkan data tentang penduduk, kita melalui pusat statistik ini. Ya, ada juga kebenaran berdasarkan karena keahlian, kepakaran, karena dia seorang kiai, seorang cendekiawan atau peneliti dan seterusnya gitu ya. Ada juga kebenaran yang kita bisa lihat yang dipandang manusia karena mayoritas orang memilihnya. Walaupun di sisi Allah itu belum tentu. Itu adalah cara manusia untuk menyelesaikan masalah-masalahnya di dunia. Karena itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, menurunkan Al-Qur'an, dan sebelumnya sudah diturunkan kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, dan juga Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, yang semuanya itu sudah banyak yang dihilang, sudah banyak yang dirubah. Karena itulah Allah menurunkan kitab terakhir yang sudah dijamin kebenarannya tidak akan dirubah lagi, tidak akan manusia mampu merubahnya. Karena itulah di dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini yang di surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di sana. Ya, ini jaminan dari Allah dalam menjalani kehidupan kita, hendaknya terus-menerus berpatokan pada Al-Quran. Ya, karena sudah ada di sini jaminan bahwa tidak ada keraguan di dalam. Bukan hanya di sini, dalam banyak ayat juga dijelaskan itu. Yang sering kita baca juga surah Sajadah ini. Pada subuh Jumat seperti subuh kemarin kita bacakan surah As-Sajadah ayat yang kedua juga.
Tanzilul kitabi la raiba fi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, berasal dari Rabb, pencipta dan pemelihara alam semesta. Ya, Rabbul alamin atau Rabbil alamin, bin Rabbil alamin. Ini adalah jaminan baik proses turunnya, ya, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Baik proses turunnya maupun yang diturunkan sama-sama adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya. Nah, yang ketiga yang menjadi dasar bagi kita disebutkan di dalam surah Az-Zumar. Juga di ayat kedua. Ini kenapa di dalam Al-Quran itu status Al-Quran selalu banyak disebutkan di awal-awal awal-awal ayat di setiap surah. Kalau tidak ada di tengahnya, ada di bagian belakang untuk mengunci. Karena sebelum disampaikan Allah sudah menjaminkan dulu bahwa ini benar. Ya, seperti kalau ada informasi simpang siur kan biasanya orang itu menjelaskan dulu, ya, dasar dia mengambil data tersebut. Misalnya kalau survei dia sampaikan metodologinya untuk meyakinkan kepada orang ini bahwa benar nih. Ya, prosedurnya seperti ini. Nah, Al-Quran juga seperti itu. Ini surah Az-Zumar ayat 2 juga. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan hak, dengan kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Nah, jadi Al-Qurannya benar, proses turunnya juga benar. Yang menerima tadi Nabi Muhammad SAW al-amin, orang yang dipercaya. Yang membawanya adalah malaikat yang kuat, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada interest di situ, tidak ada malaikat tidak punya hawa nafsu, tidak ada punya kepentingan untuk menyelewengkan Al-Quran. Nah, selain daripada situ, kata-kata al-haq tadi atau yang tidak ada keraguan, ya, ada dua istilah yang sering digunakan. Kalau tidak mengatakan al-haq juga katakan tidak al-haq. Sama dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat juga seperti itu. Selalu diingatkan dalam Al-Quran bahwa kejadiannya, waktunya hanya yang manusia tidak tahu kapan, tapi kejadiannya sudah pasti. Salah satu di antaranya disebutkan di surah An-Nisa. Ya, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Ya, faman asdaqu minallahi hadisa. Allah, ya, la ilaha illahu. Allah itu adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Ya, tiada Tuhan selain dari Dia. La ilaha illallah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Nah, ini yang menjadi ini. Jadi ada masanya manusia ketika di dunia itu kan manusia itu kalau dalam bahasa ini fitrahnya itu selalu bersama-sama, berkumpul. Ya, kalau ada manusia yang selalu menyendiri itu ada problem sosial, ya, mungkin ada unsur gangguan. Pada dasarnya sifat manusia itu ingin selalu berkumpul bersama-sama di dunia. Ya, minimal itu dalam urusan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Atau kalau zaman sekarang ini banyak orang menyelenggarakan reuni antara sesama alumni dari satu sekolah, baik di SMP, terutama perguruan tinggi. Kalau TK itu jarang-jarang saya dengar itu ya. Mungkin sudah lupa ini kalau TK-nya itu sama siapa. Dan mungkin itu paling-paling SD gitu ya. Kalau TK mungkin yang menyelenggarakan itu komite sekolahnya gitu ya. Ya sering-sering juga perguruan tinggi sering bikin reuni, per tahun bikin reuni, kumpul-kumpul nih. Nah, Allah itu ada agendanya juga akan mengumpulkan seluruh manusianya. Ini bukan lagi satu generasi, seluruh generasi. Sehingga mungkin kita di sini banyak yang tidak kenal nenek moyang kita. Paling kita kenal bapak kita, nenek kita, kakek kita. Tapi di atas-atasnya ini generasi yang ke berapa ke atas kita tidak tahu. Ya.
Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam kan generasi sampai di 30-an teh. Nah kita di sini yang ke bawah juga paling kita ketemu anak cucu, cicit kita mungkin jarang yang ketemu. Di bawahnya lagi jarang ketemu. Nah semua nanti ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertemukan. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Ya, dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Ya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan bahwa kita akan dikumpulkan seluruh manusia. Bahkan disebutkan di dalam surah Al-Maryam itu seluruh manusia akan datang. Hitungannya itu sudah pasti. Saya pernah menceritakan sini bahwa seluruh manusia yang pernah terlahir di bumi hidup maupun yang terlahir mati tapi sudah melampaui 4 bulan dalam kandungan. Saya mahasiswa pada mahasiswa atau ini yang sudah S2 S3 atau ada di antara kita yang sudah pernah saya tanya meninggal anaknya dari dalam rahim sudah meninggal. Saya tanya ada berapa bulan? Sudah mau menginjak 9 bulan. Seorang dosen kan siswa tadi saya sebut, seorang dosen. Saya bilang sudah dikasih nama nak? Udah katanya. Oh ya benar tuh. Karena dia sudah ditiupkan ruh. Ya, berarti dia sudah dihitung sebagai manusia. Semuanya nanti akan datang ya dikumpulkan nanti dalam kapasitasnya sebagai hamba dan Allah sudah menghitungnya satu persatu. Pasti kalau ini penduduk tidak dihitung kan? Kalau orang lahir sudah mati, bukannya surat lahir tapi surat kematian kan? Yang diurus. Kata dia yang dosen tadi itu yang diurus sedihnya dia itu bukan akte kelahiran tapi surat kematian gitu ya. Karena tetap harus dilaporkan gitu ya. Nah itu semua kan dihitung semua, tidak ada orang yang dan datang kapasitasnya sebagai abda, sebagai hamba Allah. Nah, jadi ini ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang meyakinkan kepada kita bahwa kita semua akan dikumpulkan nanti. Maka dalam pernyataan di ujung surah di ujung ayat ke-87 surah Al-Nisa ini ada kata-kata waman asdaqu minallahi hadisan. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ya, tidak ada lagi perkataan yang benar daripada perkataan atau dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pun juga ada disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini 2 kali disebut ini dengan redaksi yang hampir ada perbedaan sedikit. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang lain itu fala takum minal mumtarin. Ini antara lain disebutkan kalau di Al-Baqarah 2 kali tadi itu di surah yang ke-147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Nah, jadi lawan dari keyakinan yang benar itu adalah keraguan-raguan. Ya. Dan banyak orang manusia ini masih ragu-ragu. Bukti bahwa manusia ragu-ragu ya itu tadi bisa dilihat yang paling standar itu kan dari sholat jamaah ini. Ya. Banyak orang masih ragu-ragu bertanya-tanya, apa benar ini? Kita nanti di akhirat akan diberi balasan yang maksimal kalau ikuti sholat jamaah. Ya, apalagi sholat subuh. Yang beberapa kali Ustadz yang kemarin yang dari Yaman juga menceritakan, juga Ustadz Sugiarto almarhum yang ini sering mendawakan sini kita kalau sholat Isya itu seperti sholat separuh malam. Kalau kalian hadir sholat jamaah di waktu subuh seperti sholat semalam suntuk. Bayangkan itu nilainya. Ini salat wajib itu seperti kita salat sunat semalam suntuk. Luar biasa ini. Jangan. Kalau kita tiap hari hadir kan luar biasa. Nah, orang dah hadir ini 2 kemungkinan yang pernah saya sering ingatkan itu. Yang pertama itu karena manusia itu ya tidak ada ilmunya, tidak tahu. Ya, karena dalam Al-Quran banyak disebutkan walakinna aksaran nasi la ya'lam. Banyak manusia itu yang
Aksaran nasi la ya'lamun, mereka tidak tahu. Yang lebih parah lagi, tidak mau mencari tahu. Nah, dia majahid, maksudnya tidak mau mendatangi majelis ilmu ini. Padahal kalau kita tahu sesuatu, kita imani, kita amalkan, itu terjadi pelipat ganda nilai pahala. Jadi pengetahuan dengan keyakinan kalau berbanding lurus, diamalkan, maka dia punya pelipat gandaan nilai pahala. Karena Allah selalu mengingatkan kita supaya kalau mengerjakan sesuatu adalah berbasis pada pengetahuan yang benar yang disebutkan dalam Al-Hakim. Ya, jangan kalian mengikuti sesuatu lataku apabila kamu tidak mengetahui, karena sesungguhnya as-sam'a, al-basara, wal-afidah, semuanya itu akan pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kalau tidak ada ilmu jangan kita ikuti, harus basisnya pada ilmu. Inilah sebabnya kita selalu membasiskan ilmu kita ini pada wahyu. Nah, di awal tadi saya memberi pengantarnya tadi berkaitan dengan Abdullah bin Salam yang melihat Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada wajah kebohongan di sana. Jadi manusia kalau hatinya bersih, mau mencari kebaikan, pikirannya pasti jernih juga bersih, hatinya bersih. Orang yang dipandang kalau dia bersih juga, hatinya juga suci, itu akan ketemu. Jadi sama-sama dipandang, ketemu adalah kebenaran. Kalau ada manusia yang bersih hatinya, memandang seseorang, dia bisa membaca apakah orang itu ada unsur kebohongan, baik dari kata-kata, argumentasi, atau tatapan mata. Banyak cara yang bisa dilakukan. Ya, karena itulah kita harus punya ini. Caranya tentu kalau kita masih yakin, terutama dengan pembacaan Al-Quran, maka kita akan bisa memandangi. Termasuk di dalam nanti memilih. Tentu kalau kita mau pilih, terutama caleg sekarang ini Pak, semuanya para jamaah dan juga yang bisa online, hampir tidak ada ruang jalan yang sampai 10 meter tidak ada gambar sekarang di sana. Sekarang kita mau pilih yang mana? Bahkan mungkin ada orang nggak tahu nih, caranya nanti yang pilih mana, karena ada tingkatannya nih. Tingkat kota Palembang ini kalau di wilayah ini. Kalau di daerah tingkat kabupaten. Ada yang lagi caleg calon legislatif ini tingkat provinsi. Lebih banyak lagi. Tingkat nasional lebih banyak lagi, karena seluruh, kalau dapil 1 mulai dari Musirawas Utara sampai kota Palembang, daerah Musi Banyumas ini. Ya, kalau dapil 2 yang wilayah Koki, Komering, semua ke sana ini dapil 2. Itu bertebaran gambar-gambar, baliho-baliho, poster-poster para caleg. Nah, kalau kita tidak menggunakan hati ini, tentu kita harus mencari informasi nih. Ya, kalau pilpres ya lebih mudah karena tinggal 3 pasang, tinggal kita lihat ini. Siapa yang paling sering benar ucapannya, yang rekam jejaknya baik, ada keteladanan di sana. Siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang paling emosinya paling standar gitu ya. Karena kecerdasan emosional ini penting itu menghadapi seluruh penduduk yang besar. Siapa yang dianggap paling masih kuat untuk ini, tentu itu menjadi referensi kita untuk memilih. Nah, ini ada lagi di surah An-Nisa. Ya, sedikit lagi. Surah An-Nisa ayat yang ke-170. Ini berkaitan dengan jaminan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah menjaminkan tentang kebenaran risalah yang disampaikan. Surah An-Nisa ayat ke-170. Ya ayuhan nas. Nah, ini berlaku umum. Tadi kita bicara bahwa ada yang berlaku umum. Ya ayuhan nas. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Nah, wahai manusia, kalau ini berlaku umum kan, tidak dikhusus ya ayyuhallazina amanu atau ya ayyuhal muttaqun.
ya atau ya ahlul Madinah gitu. Tapi ini untuk manusia ayuhan nas. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Telah datang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhan. Jelas yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran, adalah al-haq. Bukan dia karang sendiri, juga buat sendiri. Berarti kata-kata orang zaman itu Nabi Muhammad SAW tukang sihir atau penyair atau yang lain-lain. Atau akan menyebutkan gila gitu ya. Saking dia tidak tahu bagaimana cara mematahkan atau menghalangi dakwah Nabi karena semakin hari semakin banyak pengikutnya. Fa'aminu khairal lakum wa in takfur fa innallaha ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Karena ada jaminan dari Allah bahwa Muhammad SAW membawa kebenaran, maka Allah memerintahkan kepada kita, fa'aminu khairal lakum. Berimanlah kalian, ya, itu lebih baik bagimu daripada kita ingkar. Beriman tentu lebih baik karena ada jaminan kebenaran. Jadi yang kita imani adalah kebenaran yang sini. Ya. Wala takfuru, janganlah kalian kufur nih, ya. Jangan kalian mengingkari tentang Al-Quran dibawa dan juga tentang Nabi sebagai utusan, ya. Jika kamu kufur, Allah tidak rugi sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Jadi ini masalah urusan relasi kekuasaan. Beda ini kalau manusia dengan manusia, ada seseorang yang punya kekuasaan, punya harta. Kalau kita tidak akui, runtuh otoritasnya, ya, atau berkuranglah legitimasinya. Kalau bahasa sekarang kan, sehingga ada survei-survei ya pada penguasa ini, kepuasan masyarakat. Nah itu kan untuk mencari apakah itu masih ada pengakuan atau legitimasi dari masyarakat atau tidak. Kalau Allah ini karena sang berkuasa, satu manusia atau seluruh manusia sekalipun misalnya, tidak mungkin kan seluruh manusia ya tidak beriman atau ingkar kepada Allah, tetap saja kekuasaan Allah itu tidak berkurang, ya, karena saking Allah itu sangat berkuasa, ya. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, yang terakhir aja ini sudah. Ini ada lagi di ayat yang ini tapi berkaitan dengan peringatan pada umat-umat yang lain yang menjadikan ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, sebagai penutup untuk kajian, jadi untuk 4 pilar ini kelihatannya baru 1 pilar yang bisa kita sampaikan subuh ini. Yang terakhir ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini adalah juga pernyataan kebenaran bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW semuanya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangankan manusia ini, hewan pun, tanaman-tanaman pun jadi rahmat. Ada perintah Rasulullah untuk tidak sembarangan. Dalam peperangan pun, ya, tanaman tidak boleh sembarangan dipotong. Ya, membunuh hewan. Ya, bahkan dalam budak-budak haram ada dilarang berburu gitu ya. Nah, ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikuti apa yang dibawa kebenaran oleh Nabi Muhammad SAW akan menjadi rahmat bagi kita. Akan menjadi wujud dari kasih sayang. Dengan kita mengikuti agama ini akan terbentuk kasih sayang di antara sama manusia juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan yang paling standar atau yang paling hak nanti kebenarannya bahwa nanti rahmat yang sebesar apabila rahmat yang terbesar bagi manusia yang beriman apabila nanti di hari kemudian akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin untuk yang pertama dari 4 pilar yang saya janjikan, yang hari ini kita bahas tentang kebenaran. Nanti insyaallah berikutnya adalah ajaran yang disampaikan adalah sifatnya berkelanjutan, kemudian ada yang sifatnya universal mencakup untuk semua, dan juga yang terakhir itu sifatnya saling terkait atau terintegrasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup kajian kita atau kajian kita subuh ini
dan mohon maaf apabila ada kurang. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu nikmati yang ada.